Halo guys, halo semuanya. Selamat datang lagi di channel Boss Animation. Nah, di video kali ini kita akan belajar bareng gitu ya untuk membuat karakter animasi berjalan atau walk cycle karakter animation. Nah, kita akan belajar bikin karakter berjalan seperti ini di software Moho. Nah, sebelum kita lanjut ke praktikum, nah ada baiknya kita belajar dulu secara teori apa sih sebenarnya walk cycle itu dan kemudian bagaimana pose-posenya sehingga bisa membuat animasi karakter berjalan atau satu siklus walk cycle karakter animation. Oke, untuk itu kita langsung saja ke penjelasannya dulu ya. Oke, jadi ini adalah penjelasan tentang karakter walk cycle animation. Nah, sebenarnya apa sih itu walk cycle kan gitu ya. Jadi kalau dari bahasa Inggris ini adalah walk dan juga cycle. Berarti cycle ini artinya siklus, sedangkan walk ini artinya berjalan atau jalan gitu ya. Jadi sebenarnya walk cycle itu merupakan satu siklus gerakan jalan karakter. Jadi satu siklus itu yang diulang terus-menerus. Seperti yang kita lihat di layar ini, jadi ini merupakan walk cycle atau siklus berjalan karakter animation. Nah, sebenarnya gerakan walk cycle ini terdiri dari beberapa pose utama gitu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya ada 4 pose utama atau key pose yang paling penting dalam membuat walk cycle. Nah, pose yang pertama itu adalah pose kontak, kemudian pose yang kedua adalah pose down. Kemudian setelahnya pose ketiga adalah pose pass atau passing. Lalu yang terakhir adalah pose up. Nah, kemudian setelah up itu balik lagi ke kontak, kemudian balik down, passing, up, dan kemudian kembali ke kontak lagi. Nah, sebenarnya apa sih itu kontak, down, passing, up? Itu apa sih gitu ya? Oke, lanjut ke penjelasan berikutnya. Nah, dalam satu siklus walk cycle itu sebenarnya satu siklus berjalan walk cycle itu ada 3 kontak. Nah, kita ke penjelasannya dulu nih. Kontak itu adalah di mana posisi ketika satu kaki itu menyentuh tanah itu berada di depan. Satu kaki yang lainnya itu menyentuh tanah agak jinjit sedikit. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini itu ada di belakang. Ini disebut dengan pose kontak. Nah, kontak yang pertama dalam satu siklus walk cycle, kita bisa lihat di sini sama-sama adalah kaki kanannya itu berada di bagian depan, sedangkan kaki kiri itu di bagian belakang. Ini kontak satu. Nah, kemudian tujuan daripada karakter berjalan itu kan sebenarnya dia kalau berjalan maju gitu ya, karakter tersebut memindahkan atau membuat badannya itu bergerak ke depan dengan cara memindahkan secara bergantian antara kaki kanan dan kaki kirinya. Nah, kalau yang pertama itu kaki kanannya ada di depan, kaki kirinya di belakang, untuk dia bisa melangkah maju, dia harus melakukan siklus itu terus-menerus. Jadi ke kontak yang kedua, si karakter ini berusaha maju ke depan dan membuat kaki kirinya itu berada di depan. Jadi gantian nih. Kaki kirinya itu ada di depan, sedangkan kaki kanannya itu gantian ada di belakang. Nah, untuk menyelesaikan satu siklus walk cycle gitu ya, karakter ini akan berusaha untuk membalikkan lagi kaki kanannya itu berada di depan dan kaki kiri ada di belakang, seperti di gambar satu ini. Jadi ini disebut dengan satu siklus kontak pada satu siklus walk cycle. Jadi kontak yang pertama kaki kanan di depan, kaki kirinya di belakang. Jadi kontak kedua dalam setengah walk cycle itu kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang. Untuk menyelesaikan satu siklus itu kaki kanan di depan, kaki kirinya kembali ke belakang. Jadi kontak pertama dan ketiga itu cenderung sama. Oke, kita lanjut ke bagian pose yang penting kedua, yaitu pose down. Nah, pose down ini posisinya di mana badan karakter itu agak turun karena ada gaya gravitasi, karena berat tubuh itu mulai pindah ke kaki depan. Sehingga jika dibandingkan dengan kontak, itu pose down itu agak lebih rendah sedikit karena gaya gravitasi dan berat yang diakibatkan oleh berat badan karakter tadi. Jadi kurang lebih posenya akan seperti ini.
Kemudian setelah melewati pose down, baru karakter tersebut akan melewati atau melakukan pose passing, di mana kaki yang belakang tadi, ini kaki kiri yang belakang tadi itu mulai maju dan lewat di tengah, persis di berpapasan dengan kaki kanannya yang tadi di depan. Jadi pose passing ini adalah pose yang berusaha melewati. Jadi yang melewati itu adalah pose kiri, kaki kiri itu berusaha melewati kaki kanannya. Oke, nah setelah pose passing itu adalah pose up. Nah, pose up ini itu badan agak naik seperti ini karena dorongan dari kaki kanannya yang tadi. Dan kaki yang tadi di belakang siap maju ke depan, dan setelahnya itu kembali ke pose kontak. Jadi urutannya gini teman-teman. Kontak, down, passing, up, kontak, down, passing, up, dan kembali ke kontak. Jadi kalau misalnya kita memiliki 1 detik itu adalah 25 frame atau 25 frame per second, jadi kurang lebih rumusnya seperti ini. Jika kita memerlukan 1 detik untuk membuat karakter itu berjalan 1 siklus atau 1 siklus walk cycle. Jadi di frame 1 ada pose kontak, kemudian frame 4 ada pose down, frame 7 ada pose passing, up di frame 10, kemudian kontak lagi frame 13, kemudian berulang lagi sampai ke frame 25. Nah, kemudian kita akan mendapatkan hasil walk cycle-nya seperti ini. Oke, nah kurang lebih penjelasan secara teoritis itu seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, sekarang kita akan coba implementasikan teori daripada walk cycle karakter tadi ke software Moho. Jadi kita akan gerakkan karakternya. Oke, ini adalah karakter yang sudah saya siapkan gitu ya. Teman-teman bisa mengunduhnya di deskripsi di bawah ya. Jadi ini bisa teman-teman gunakan latihan gitu. Nah, karakter ini sudah saya rigging sedemikian rupa jadi supaya enak gitu dipakai buat belajar untuk walk cycle. Jadi teman-teman bisa menggerakkan riggingnya ini sesuai dengan kebutuhannya nanti ya, karena ini sudah riggingnya ya lumayan komplit gitu ya, tapi nanti teman-teman bisa menyesuaikan lagi untuk belajarnya. Oke teman-teman, sebelum kita membuat walk cycle-nya, ada baiknya adalah kita untuk membuat action-nya dulu. Nah, action-nya dulu. Jadi kelebihannya Moho ini itu bisa menyimpan keyframe yang kita buat sebelumnya dan kita simpan dalam sebuah wadah yang disebut dengan action. Jadi teman-teman bisa buka action-nya di window, kemudian pilih action gitu ya. Nah, di action ini itu kita bisa menyimpan beberapa keyframe atau beberapa frame animasi yang kemudian kita bisa panggil lagi sesuai dengan kebutuhan scene saat membuat produksi animasi. Nah, kita ke buat actionnya itu ya. Teman-teman juga bisa menggunakan shortcut yaitu dengan Ctrl K. Oke, jadi actionnya udah kelihatan, atau ke window kemudian pilih action. Jadi kita taruh di sini aja dulu ya. Nah, lalu kita jangan klik bounce apapun ya, karena kita akan bikin action, kita tidak klik bounce apapun. Lalu kita pilih ke regular di sini ya, regular, lalu kita pilih new action. Lalu di sini kamu bisa bikin namanya adalah walk cycle seperti itu. Jadi kita bikin walk cycle. Terus kita pilih OK. Nah, maka kita akan masuk ke dalam kondisi di mana kita siap untuk menyiapkan keyframe animation-nya. Jadi ketika kita mengisi keyframe di sini, di bawah timeline sini, itu akan otomatis tersimpan pada action walk cycle. Nah, yang kemudian ketika kita akan membutuhkan keyframe walk cycle tadi, kita bisa tinggal calling action saja atau memanggil aksi tersebut. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat dulu, kita mulai dari ini ya, kita mulai dari pose kontak kan gitu ya. Yang pertama adalah pose kontak. Nah, kita ke frame 1, jadi kita ke frame 1 ya, ke frame 1. Kita kemudian membuat pose kontaknya dan kita fokuskan pada kaki dulu teman-teman. Jadi kita menggunakan manipulate spoon ini. Nah, yang kita fokuskan adalah pose kaki dulu teman-teman. Pose kaki. Nah, pose kaki untuk kontak itu kurang lebih seperti ini ya, seperti pada gambar ini ya.
Lalu kita ini bagiannya ke belakang. Kurang lebih seperti ini pose kontaknya. Oke, pose kontak. Oke. Nah, kita fokuskan pada target bones kaki kiri, kaki kanan, dan kemudian pinggang. Jadi kita abaikan dulu bones yang lain. Kita fokus ke 3 bones ini dulu teman-teman. Oke, nah kemudian setelah pose kontak, lalu kita coba terapkan di frame 4 gitu ya. Kita ke frame 4, 1, 2, 3, 4. Kita ke pose down teman-teman. Jadi untuk pose down itu kita turunkan sedikit. Oke, kita turunkan sedikit bagian pinggangnya ya, karena ini ada berat badan karakter dan berpengaruh pada gravitasi. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Oke, kontak down. Nah, jadi kalau di Moho itu interpolasi gerakannya itu otomatis teman-teman. Jadi ketika kita memasang keyframe di frame 1 lalu kita masang keyframe di frame 4, berarti interpolasi di frame 2, 3 di frame 2 dan 3 itu akan otomatis bergerak seperti ini. Nah, untuk melihat gerakan sebelumnya, itu teman-teman bisa mengaktifkan onion skinning di sini ya. Kita enable onion skins-nya. Oke, lalu teman-teman fokuskan pada frame 1, kemudian frame 3, lalu bisa bikin seperti ini. Jadi ada 4 onion skinning. Oke, di sini ya. Baik, nah ini akan terlihat bayangan di gerakan frame pada frame 1. Jadi ini adalah pose kontak, lalu kita di frame 4 itu ada pose down. Oke, karena sedikit down. Lalu kita ke frame 7 yaitu pose kontak down passing gitu ya. Kita ke frame 7. Frame 7. Oke, ini ke sini. Nah, di frame 7 ini agak naik sedikit ya teman-teman ya. Pinggangnya agak naik sedikit. Oke, sip. Ini berusaha melewati. Oke. Kontak, down, passing. Lalu kita ke frame 10. Frame 10 itu adalah pose up. Jadi pose up itu adalah pose tertinggi teman-teman ya. Sorry ya, posisi tertinggi dalam pergerakan walk cycle. Oke. Up, kontak, down, passing, up, lalu kita kembali ke kontak lagi di frame 13 ya. 13. Oke. Nah, karena kita sudah memiliki 3 pose utama yaitu kontak, kemudian down, kemudian passing, down, kemudian passing, kemudian up, kita hanya perlu mengulang 4 pose tadi, yaitu kembali ke kontak, down, passing, dan kemudian up, lalu endingnya ke kontak lagi. Nah, supaya gampang, jadi kita pilih select bones, lalu kita fokuskan pada bones pinggang dulu teman-teman. Oke, bones pinggang kita terseleksi, lalu kita perhatikan pada bagian selected bones translation di sini. Nah, kita tinggal copy saja di sini. Yang ini kita copy. Kenapa kita copy bagian keyframe pinggang dulu? Karena ini adalah bagian key pose-nya, teman-teman. Jadi kita tinggal copy dulu kontak, down, passing, up pada pinggang. Lalu kita posisikan keyframe-nya itu di frame 13. Lalu kita seleksi, kita Ctrl C. Lalu kita Ctrl V, paste. Maka key pose daripada atau pose utama daripada pinggang itu sudah terpaste gitu atau tercopy gitu ya, tercopy paste, dan itu kita duplikatkan seperti itu. Kontak, down, passing, oke, up, kontak, down, passing, up. Lalu jangan lupa kita kembali ke kontak lagi. Kita ambil kontak yang di frame 1, Ctrl C. Lalu kita paste di frame 25, Ctrl V. Nah, jadi kita sudah memiliki satu siklus walk cycle bagian pinggangnya aja dulu ya. Jadi kita cicil bagian pinggangnya dulu. Oke. Lalu kita mulai melakukan interpolasi atau gerakan pada kaki kiri dan kaki kanan karakternya seperti itu. Jadi kita tadi selesainya di up, kemudian kita ke kontak. Nah, di sini kontak.
Jadi kontak yang berikutnya itu kakinya kan ada di depan sini. Oke. Udah, ini ada di belakang. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi up, kontak, up, kontak. Oke ya, kontak. Kemudian down lagi. Down lagi. Kemudian kita ke frame berikutnya. Setelah down itu ada passing. Jadi kontak, down, passing, up, up, dan kemudian kita ambil pose yang tadi di awal, yaitu kita seleksi kaki kiri, kemudian seleksi kaki kanan sambil tekan shift, lalu kita ambil yang bagian di frame 1, Ctrl C, kemudian kita paste di kita di frame 25, Ctrl V. Nah, jadi kita sudah memiliki key pose satu siklus walk cycle. Nah, kita coba perhatikan dulu gerakannya. Oke. Nah, ini kurang lebih gerakannya. Oke, jadi kontak, down, passing, up, kontak, down, passing, up, dan kemudian kembali ke kontak lagi. Nah, sekarang kita rapikan dulu interpolasinya. Jadi kita ambil kontak. Jadi kontak yang di sini itu sama dengan kontak yang di akhir. Jadi di frame 1 dan di frame 25 itu sama. Kemudian kontak yang kedua itu berada pada frame ke-13, teman-teman. Di sini. Oke. Jadi kita perbaiki dulu kontak yang di sini. Kurang lebih di sana. Oke. Up. Up. Oke ya. Down. Kemudian ke passing. Kemudian ke up. Oke, up-nya kita kesiniin dikit. Nah, ini teman-teman bisa variasikan sendiri gerakannya. Yang penting key pose-nya tadi sudah kena gitu ya, sudah mengerti dan sudah paham. Nah, untuk interpolasi teman-teman bisa kreasikan sendiri nanti walk cycle-nya seperti apa. Down. Oke, kita coba play lagi. Oke, ini gerakannya agak lambat ya. Nah, nanti tidak apa-apa. Nanti kita bisa atur bagaimana gerakannya. Kalau ingin walk cycle-nya lebih cepat, berarti jarak antar keyframe-nya ini itu dimepetkan seperti itu. Kalau mau agak lambat lagi, berarti jarak antar frame-nya itu dijauhkan seperti itu. Oke, ini kita sudah memiliki satu siklus walk cycle seperti itu. Oke, kontak, down. Nah, di sini saya ingin membuat dia down-nya agak turun lagi. Down. Nah, kemudian kita copy di sini supaya sama dengan down yang setelahnya gitu ya. Kontak, down, passing, up, kontak, down. Di sini kita paste. Oke, kontak. Oke. Jadi dia supaya ada gimana ya? Ada gerakan gitu ya, ada gerakan naik turunnya begitu ya. Karena posisi down itu kan dia tergantung daripada berat badan karakter itu sendiri. Oke, nah kurang lebih gerakannya seperti itu. Oke, kita coba cek lagi. Kontak, down, passing, up, kontak, down, passing, up. Oke, up yang di sini kita mungkin sesuaikan lagi ya teman-teman ya. Kita sesuaikan lagi. Oke. Oke. Kontak, down, passing, up, kontak, down, passing, up, kontak. Oke. Oke, sip. Nah, jadi setelah kita sudah membuat gerakan walk cycle-nya, jadi ini sudah otomatis tersimpan pada action walk cycle. Nah, setelah itu kita kembali ke main line dulu. Kita kembali ke main line utama ya. Jangan lupa kita save dulu. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk membuat
animasi itu terpaste atau terimplementasi pada timelinenya. Nah, jadi kita ke frame 1 dulu, lalu kita pilih walk cycle, lalu kita pilih insert copy. Nah, ketika kita klik insert copy ini, keyframe yang kita sudah buat tadi di walk cycle itu akan terpaste di timelinenya. Kita pilih walk cycle, lalu kita pilih insert copy, maka dia akan otomatis terpaste seperti ini. Jadi teman-teman tidak usah membuat keyframe lagi ulang gitu di setiap scene, buat lagi di scene yang lain buat lagi. Jadi teman-teman cukup bikin satu aja, kemudian ditaruh dalam satu wadah, yaitu wadah action ya, saya sebutnya wadah. Kemudian teman-teman bisa panggil lagi gitu loh, calling action lagi. Sekarang aku butuh walk cycle nih, atau nanti teman-teman ingin buat di sini mungkin jump cycle atau membuat run cycle. Jadi teman-teman bisa calling lagi, memanggil lagi action tersebut dengan insert copy tadi. Nah, jadi ini sudah tercopy ya. Oke, gerakannya sudah tercopy. Oke. Nah, bagaimana caranya kita membuat ini cycle gitu ya, atau satu siklus. Nah, itu teman-teman, di sini kita tidak usah mengcopy seperti ini lagi ya. Kita copy, kemudian kita paste lagi, kemudian di sini kita paste lagi, tidak seperti itu. Jadi teman-teman cukup mengklik di luar gitu ya, di luar bounds. Jadi tidak mengklik bounds apapun. Nah, di sini di frame terakhir, di frame 25 tepatnya, teman-teman bisa klik satu kali aja, satu keyframe yang terakhir, untuk dicyclekan atau disikluskan gitu ya. Artinya kan satu siklus itu kan gerakan yang berulang-ulang gitu ya. Jadi kita ambil yang terakhir, kemudian kita balikkan lagi ke awal, dan kemudian dari awal kembali ke frame berikutnya sampai frame 25, kita sikluskan lagi kembali ke awal. Nah, jadi kita klik kanan dulu. Di bagian frame terakhir kita klik kiri, lalu klik kanan, pilih cycle. Nah, teman-teman udah pilih cycle, maka dibiarkan saja absolutnya, interpolasi cycle-nya absolut di frame 2 gitu ya. Nah, ini sudah selesai, kita close. Lalu kita coba play. Nah, jadi dia karakternya otomatis akan tercycle kembali ke frame awal gitu loh, teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, ini kita sudah membuat walk cycle, tapi ada yang kurang, yaitu kurang secondary actionnya. Nah, kalau kita biarkan gerakan karakternya ini berjalan seperti itu kurang hidup, kurang bernyawa. Jadi kayak ndak niat jalan gitu ya, atau lagi layu, atau bahkan seperti zombie kalau jalannya kayak gini. Nah, kemudian kita kembali ke awal, lalu kita coba buat gerakannya agak cepat lagi ya. Jadi antara frame mungkin kita akan dekatkan satu frame seperti ini. Kita dekatkan lagi, misalnya di sini kita dekatkan, lalu kita dekatkan lagi. Oke, seperti ini. Jadi kita bisa custom gerakannya dan kita pindah-pindahkan gitu ya. Dan kita coba lihat hasilnya seperti apa gitu ya. Nah, ini kayak jalannya terburu-buru gitu ya. Oke. Ya. Oke, mungkin terlalu cepat mungkin ya. Kita geser lagi teman-teman. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa sesuaikan gitu ya pergerakannya, apakah mau cepat, apakah mau lambat gitu. Kalau saya sih prefer yang agak cepat tadi ya di awal. Oke, seperti ini mungkin. Tuck down. Oke. Jadi di sini saya cuma memakai 17 frame ya, yang kemudian saya sikluskan seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa mengatur keyframe-nya sendiri sesuai dengan gerakan yang teman-teman inginkan, apakah mau lambat, cepat, agak cepat, seperti itu.
Jadi bisa disesuaikan jarak antara frame-nya saja. Oke, nah sekarang kita akan kembali ke frame 1 dan kita akan buat gerakan tangannya teman-teman ya. Kita akan buat gerakan tangannya. Nah, kalau kita lihat di frame 1, posisi kontaknya itu adalah kaki kiri karakter gitu ya, di depan. Berarti yang perlu ke depan itu adalah tangan kanannya ini. Kita buat seolah-olah karakternya mengayunkan tangan gitu ya. Oke. Ini berarti ke belakang gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah di frame 1 posisinya seperti itu, mungkin agak berlebihan ya, ke sini dikit deh. Oke, ke sini. Di frame terakhir itu juga sama teman-teman ya, kita kunci dulu gerakannya. Ini oke. Lalu yang menjadi pembeda itu adalah di frame kontak yang di tengah, yaitu kontak down, passing, up di sini ya. Kalau di tempat saya itu frame 9. Inilah yang membedakan nanti teman-teman ya, supaya gerakannya berayun. Oke. Nah, jadi kalau dianimasikan seperti ini. Oke, gerakannya berayun seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu adalah kita melakukan interpolasi cycle gitu ya, gerakan siklus, gerakan berulang pada tangannya. Jadi kita seleksi dulu bonus yang berpengaruh, jadi bonus yang tadi kita edit gitu ya. Kita seleksi semuanya di bagian tangannya aja. Jadi kita seleksi 6 buah bonus. Lalu kita akan ketemu di sini. Oke. Di frame akhir kita klik kiri, kemudian klik kanan, lalu kita pilih cycle. Jadi supaya dia gerakannya berulang seperti itu teman-teman. Kita coba gerakkan ya. Oke, nice. Oke, jadi animasinya lebih kelihatan hidup ya, karena ada secondary actionnya, yaitu tangannya ikut bergerak seperti itu. Jadi teman-teman juga bisa edit gitu ya, bagian tangannya, misalnya di sini agak cepat gitu ya, agak cepat. Jadi dia agak cepat di sini bisa, teman-teman bisa gerakkan. Kemudian, oke, sini agak cepat, lalu di sini lambat. Oke, sini agak cepat ke sini. Oke. 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 Oke, kita tes. Jadi gerakannya sudah jadi ya. Oke. Nice ya, nice ya teman-teman ya. Lalu kita akan coba membuat gerakan matanya gitu ya. Nah, supaya dia tidak kosong gitu tatapannya, kita coba di frame 1 kita mulai membuat matanya ke arah depan seperti ini. Lalu kita kunci bagian yang lain. Lalu kita buat dia berkedip di sini. Oke, kita buat dia berkedip. Lalu kita buat dia terbuka lagi matanya seperti ini. Oke. Lalu kita buat dia berkedip lagi. Dan lalu pada saat dia merem gitu ya, mata ke bawah dan juga mata ke kirinya kita coba putar ke sini. Oke, lihat ke audience gitu ya. Kita coba lihat. Oke. Lalu kita coba buat dia menyapa. Ya, menyapa. Nah, oh ya, untuk informasi, saya juga sudah memiliki video tutorial bagaimana caranya bikin mata itu berkedip gitu. Bisa cek di video saya yang lainnya. Jadi kita coba animasikan di sini. Kita mau menganimasikannya mulai menyapa pemirsa di sini. Jadi saya fokus ke tangan sebelah kiri dulu. Set.
Oke, jadi kita coba naikkan di sini. Oke. Oke, sini kita naikkan. Oke. Oke. Nah, jangan lupa juga badannya gitu ya, badan dan kepalanya. Oke. Ups, sorry. Kita gerakkan bagian badan dan kepalanya. Oke, kita kunci dulu. Oke. Oke, sip. Jadi tangannya itu seharusnya kan kalau orang melambai kan dia gini ya, hai apa kabar gitu ya. Nah, jadi kita akan membuat itu. Set, lalu dia naik ke atas, lalu ke bawah lagi. Untuk melambai gitu ya, kita bagian ke bawahnya. Oke. Oke, nice. Oke. Nah, kita seleksi dulu bagian yang akan di cycle gitu ya, atau diulang lagi, karena gerakan melambai itu kan juga gerakan yang berulang. Jadi ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah seperti itu. Nah, kita tadi di frame 75 itu posisi tangannya yaitu B11, B12, dan B13 itu berada di atas, dan kemudian di frame ke 79 itu berada di bawah. Jadi kita ulang lagi dari frame ke 79, kemudian kita kebalik lagi ke 75, 79, 75 dan gitu ya. Jadi kita menggunakan cycle, jadi kita seleksi dulu ketiga bones-nya, lalu kita pilih bones yang terseleksi yaitu selected bones angle di sini, lalu kita interpolasi secara cycle, jadi kita klik kanan, kita pilih cycle. Nah, dia akan otomatis kembali ke frame awal, dan itu akan kembali ke frame awal siklusnya, sedangkan kita tadi maunya di frame 75. Nah, jadi kita ke keyframe ini, yang kita maunya adalah kita kembali dari frame 79 ke frame 75 atau 76. Jadi kita pilih absolute-nya, yang di sini itu adalah 76. Lalu kita pilih OK. Sehingga untuk B11, B12, dan B13 yang kita mau siklusnya atau cycle-nya melambai itu hanya dari frame 79 ke frame ke 76 lagi. 76, 75 gitu ya. Lalu kita coba play. Oke. Wah, cepat banget nih. Cepat banget nih. Cepat banget. Oke. Oke, kembali sini. Oh, oke, ada yang keliru ya. Ada yang keliru. Ternyata kita Ctrl Z lagi. Nah, di sini tadi saya lupa mengcopy yang ini. Kita copy lagi di bagian frame 75. Copy. Lalu kita kembali ke sini lagi. Sekitar di frame 84. Supaya dia balik lagi. Oke. Oke. Nah, jadi kita pilih ke frame 84 ya. Frame 84. Kemudian kita pilih cycle. Klik kanan cycle. Lalu kita pilih absolute-nya di sini. Itu ke frame 76. Seperti itu. Nah, kita coba play lagi. Oke, nice ya. Oke. Oke. Oke, kita coba tambahkan blink lagi di sini. Kita buat dia berkedip lagi. Oke. Tapi dengan tambahan mungkin alisnya agak bergerak juga ya. Oke. Jadi seperti yang saya bilang tadi, teman-teman, di Moho itu gampang banget animasinya. Jadi ketika kita membuat frame lagi lainnya, maka gerakan di antara frame yang kita buat tadi, misalnya di frame ke ini ya, di frame ke 67, kemudian ke frame 72, maka di antara frame 67 dan 72 itu akan terjadi interpolasi yang otomatis. Jadi in between-nya otomatis, teman-teman. Oke, seperti itu. Oke, nah kita coba buat gerakannya hanya 5 detik saja. Nice. Oke, jadi kita coba play. Oke, halo. Oke. Halo. Nah,
Jadi seperti itu ya, tutorial gitu ya, tutorial saya berbagi ilmu gimana sih caranya membuat walk cycle karakter animation atau animasi karakter berjalan gitu ya. Dari teorinya sampai ke praktikumnya menggunakan software Moho. Nah, semoga tutorial kali ini mudah dimengerti, teman-teman bisa belajar mandiri di rumah, dan kemudian semoga tutorial ini bermanfaat untuk kalian yang sedang memulai karir di bidang animasi atau lagi study animasi gitu ya. Oke, sekali lagi thank you, semoga bermanfaat dan salam animasi.